Selamat datang lagi di Power Project bersama saya Ilham. Pengen banget touring. Saya Rahmat Batu Cadas. Dan saya siapa nama awal besi? Terserah. Awal bore up. Tahun 2020 udah tinggal 2 bulan lagi. Jadi Bentar lagi udah udah mau akhir tahun. Biasanya sih kalau akhir tahun kita mempersiapkan touring. Kalau anak motor touring. Pasti touring ya. Betul. Ya, jalan-jalan akhir tahun pasti kita touring. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau kita buat sebuah video tentang tips mengatur keuangan untuk touring. Bukan tips mengatur, perencanaan Keuangan sebelum touring. Jeng, nanti kan masuk lagi. Intro dulu. Oke, sebelum masuk ke inti materi, saya mau bertanya dulu. Menurut Anda berdua, sebenarnya perencanaan keuangan sebelum, perencanaan keuangan itu penting atau tidak? Penting. Apa urgensinya itu? Dari uang nggak bisa touring. Kalau secara pengalaman pribadi, memang yang namanya hobi motor, touring jarak jauh, jangka panjang, itu butuh perencanaan dalam berbagai aspek. Misalkan kayak segi fisik, mental, terus kondisi kendaraan, dan juga finansial pastinya. Finansial. Karena bensin udah gratis, Pak. Iya, betul. Makan udah gratis. Makan tidak gratis. Karena sebelum kita jalan kita harus estimasi dulu. Nah, pengeluaran yang misalkan kita motoring misalkan dari Makassar Ke Parepare lah, misalnya. terlalu dekat. Ke Toraja lah, Kendari ya. Ke Lantas, Kendari. Nah, kita harus estimasikan ini jarak tempuhnya berapa kilometer. Ya. 1000. Terus jangka waktu tempuhnya kita capai misalkan 2 hari. Nah, tanpa jalan malam misalkan. Otomatis ada estimasi penginapan. Ya. Terus makannya berapa kali? Ya. Gitu. Bensin estimasinya kan kita sudah bisa ukur. Makassar 1000 kilo, pemakaian motor kita rata-ratanya berapa gitu. Jadi itu hal-hal yang harus dari kita perhatikan dari segi finansial. Ya. Ya memang sih jadi hal ini juga hal yang cukup sensitif mungkin kalau masalah finansial. Karena banyak teman-teman biasa kita ajak touring tidak mau touring karena langsung mengeluh ke masalah dana. Jadi mungkin kalau teman-teman yang memang berkecukupan lebih, kalau misalkan mau touring rame-rame biasa ada yang ngajak di ini apa sih istilahnya? Sponsoring? Iya, sponsoring. Wah, bukan, itu bahasa kerennya. Oh iya. Istilahnya ditanggung uang bensin. Iya. Ditangkis. Iya, begitu. Tangkis kok. Penting, itu finansial itu penting. Kalau Om Ilham, apa urgensinya nih perencanaan keuangan sebelum touring? Perencanaan keuangan sebelum touring, urgensinya ini urgen sekali Pak. Karena jangan sampai kita di tengah jalan karena nggak ada perencanaannya, justru malah jadi kita merepotkan orang lain. Iya. Nah itu juga kan sempat banyak beberapa kasus seperti rusak di tengah jalan, kehabisan bensin di tengah jalan. Betul. Biayanya kurang. Ya. Gitu. Nah, itulah kenapa sebab akibatnya orang harus merencanakan perencanaan keuangan sebelum touring. Saya bisa bilang gini karena saya pernah mengalami lah. Ya, pernah mengalami. Touring tanpa perencanaan keuangan yang benar, akhirnya yang tadinya oke lah, ini saya punya uang 100.000, 200.000 bisa touring ke yang dekat-dekat gitu, yang jarak menengah. Tapi ternyata di jalanan justru biayanya keluar lebih banyak lagi. Gitu. Kita rincikan saja dulu kepada teman-teman secara sederhana sebenarnya ini, bagaimana kita merincikan dana touring lah. Ada berapa poin Om? Ada 3 poin. Langsung. Kalau untuk ini langsung saja. Jadi ini sesuai yang pernah saya alami sih ya. Mungkin awal beda nanti kan ini. Kalau saya ada 3 poin yang harus utama banget yang saya utamakan sebelum berangkat touring, yaitu pertama itu biaya makan. Sebagai manusia kita otomatis pasti butuh makan kan ya. Kedua biaya bensin, karena kita touring pakai kendaraan bahan bakarnya otomatis bensin, jadi harus kita siapin. Yang ketiga ini biaya akomodasi. 3 poin ini harus kita hitung dulu nih. Ini harus kita utamain dari biaya-biaya yang lain. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu cara hitungnya gitu kan. Bagaimana sih kita harus nyiapinnya? Nah, ini mungkin buat Bapak awal besok kalau mau pulang ke Kendari lagi bisa diambil
Jadi referensi. Iya, jadi referensi. Jadi Ya. yang pertama ini biaya makan kita harus tentukan, hitungnya itu adalah pertama kalian harus buat budget maksimal dulu. Misalnya 15.000 lah satu kali 15.000. makan. Berapa hari kita perjalanan touring? Ya. 3 hari. Terus berapa kali kita makan dalam satu kali? 3 kali. Contoh 15.000 kita kalikan 3. 45.000. Ya, 45. Ditambah berapa hari? 3 hari. 3 hari. Berarti dikalikan lagi 3 gitu. Ya, 135.000. 135.000 ini adalah biaya wajib yang harus disiapkan sebelum biaya-biaya lain. Jadi ini memang harus pure disiapkan untuk biaya kita makan di luar cemilan-cemilan. Kalau kita berdua ya tinggal dikaliin aja. Itu baru 99, belum 10 untuk makan. Kalau awal bagaimana cara Kalau awal. hitung-hitungan untuk makannya nih selama touring? Kalau saya mungkin tergantung dari rutenya memang. Jangan 3 dulu deh. Perincian makan dulu saja. Makan dulu. Makan. Jangan makan dulu. Mau makan apa dulu? Ya, itu kalau itu lagi. Itu. Mau makan apa dulu? Begini. Kalau kita touring jarak jauh lah. Jarak jauh. Nah, setidaknya minimal harus tahu kira-kira di sana itu tersedianya makanan apa. Nah, misalkan kita tiba malam, masih ada tidak yang buka, gitu. Kalau saya pribadi, saya tidak mau makan terlalu kenyang sebelum jalan. Karena bikin ngantuk. Ya, bikin ngantuk. Terus biasa juga kalau jalanan yang kurang bagus itu bikin Begah. apa bahasa ini ya? Kalau sakit di perut itu Kembung. bumbung. Tapi kalau tidak makan juga Lapar. jadi Lapar. seperti itu. Terus poin kedua setelah makan, apa yang harus direncanakan lagi? Poin kedua ini kan tadi biaya bensin. Ya, biaya bensin. Bensin ini perhitungannya ini berhubungan dengan tujuan dan jalur yang kita mau datengin, Om. Contoh dari Bogor ke Yogyakarta itu 600 km kalau menurut Google Maps. Nah, average motor kita ini 1 liter untuk 20, 40. kilometer. Ya, katakanlah 40. Katakan 40. Berarti tinggal dibagi aja 600 km dibagi 40 km itu 20. totalnya jumlahnya 15. Oh, 15. Berarti 15 liter bensin yang dibutuhkan dari Bogor ke Yogyakarta. Rata-ratanya. Nah, kita pakai motor yang kapasitas tangkinya 18 liter. Contoh ambil seperti Katakanlah begitu, contohnya begitu 18. Berarti kita isi bensin cuma 1 kali gitu kan. Konsumsi bahan bakar ini juga tergantung sama rute dan jalur yang kita lewati. Kalau banyak tanjakan, sering macet, otomatis konsumsi bahan bakar juga akan lebih banyak. Gitu. Berarti itu tadi hitung-hitungan minimum minimum. Karena bisa jadi lebih tinggi atau percis seperti itu. Kalau Bapak awal bagaimana? Kalau saya salah bensin sudah betul tadi kan Average. Rate masing-masing kendaraan itu kan beda-beda. Jadi memang kita harus paham kalau kendaraan kita harus tahu itu jarak tempuhnya berapa per liter. Gitu. Terus dilihat juga dari BBM apa yang dipakai. Ya, betul. Karena tiap daerah itu bukan beda sih BBM maksudnya. belum tentu ada. Ada yang jual Pertamax, ternyata daerah lain tidak ada. Ada yang hanya jual minyak tanah. Waduh, motor pakai minyak. Bakar motor. Terus kalkulasinya kurang lebih seperti yang tadi gitu. Jadi memang harus ditentukan, kita misalkan pakai Pertamax turbo. Ya. Kan taruhlah 10.000 per liter. Nah, jarak tempuhnya misalkan kita 400 kilo. Terus motor kita itu rata-ratanya di 40 km per liter. Jadi kita butuh dana sekitar 100.000 kali jalan seperti itu. Yang jadi masalah, saya juga pernah alami 1 kali dari Makassar ke Kendari, sepanjang jalan saya isi Pertamax biasa sampai di Kolaka. Pertamina-nya itu hanya jual Pertamax turbo. Oh, jadi membengkak lagi pemakaian bensin. Jadi memang tetap harus ada persiapan biaya tak terduga di. Ya. Poin utamanya juga harus menyiapkan itu biaya akomodasi, karena selama touring kita butuh istirahat, kita butuh tidur, karena kan tenaga yang kita pakai, fisik yang kita pakai, cukup, jadi kita cukup besar juga tenaganya sebenarnya kalau touring. Jadi kita harus pilih ini akomodasi tempat istirahat yang betul-betul nyaman untuk kita gitu loh. Kalian harus tahu juga nih berapa harga penginapan di tempat tujuan kalian atau selama perjalanan, kalian harus tahu. Terus kalau mau ke tempat wisata, kalian juga harus tahu harga tiket masuknya berapa gitu. Jadi dihitung misalnya harga penginapan 100.000 per malam gitu. Dan
terus kalian nginep berapa malam? 2 hari lah. Dikalikan. Jadi ini harus disiapkan, dana ini harus iya. disiapkan gitu. Nah setelah 3 poin ini udah kehitung semua, udah siap, barulah kalian siapkan dana-dana tidak terduga yang lainnya seperti untuk parkir, untuk biaya membengkak tadi, kayak kalau misalnya Cemilan-cemilan, cepul-cepul, 11, atau misalnya yang tadi kayak awal alamin biasa Iya. selama perjalanan cuma pakai Pertamax, begitu di tempat tujuan ternyata adanya Pertamax Turbo, turbo, itu kan iya. biaya membengkak gitu, atau ada biaya-biaya parkir gitu. Ya sebenarnya ada hitung-hitungan yang lebih ribet lagi, cuma kita karena keterbatasan waktu sebenarnya, jadi kita Yang simpel lah. sharekan yang simple saja lah. Oke, jadi kita rekap ya dari pertama tadi, yaitu kita harus menyiapkan biaya makan. Yang kedua itu kita harus siapkan Biaya bensin. Yang ketiga biaya Biaya akomodasi. akomodasi. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu di video hari ini. Ya, Semoga bisa jadi referensi Referensi lah. untuk teman-teman yang mau touring, dan bisa di-share video ini ke teman-temannya kalian. Ya. Jangan lupa subscribe channelnya kita, Hop Project, dan channelnya AMP Rider juga. Kita juga punya Instagram, nanti kita cantumkan di deskripsi saja. Oke, akhir kata saya Rahmat Batu Cadas pamit. Saya Ilham pengen banget touring pamit juga. Saya awal bukan sembarang. Waduh. Sampai ketemu lagi di video project yang lainnya. Dadah. Ciao. Duh lapar.